Pemirsa Intens Investigasi. Kabar mengenai pertunangan Ayu Ting Ting dengan seorang anggota TNI berpangkat Letnan 1, yaitu Letu Muhammad Fardana, nampaknya menjadi jawaban dari doa-doa Ayu Ting Ting yang selama ini selalu ia panjatkan. Bagaimana tidak jika melihat sosok TNI tersebut seolah sama persis dengan harapan Ayu Ting Ting seputar jodohnya, di mana ia pun ingin memiliki suami yang berbadan tinggi dan juga putih, hingga gantengnya pun mirip dengan aktor drama Korea yang Ayu sukai. Dan hal itu pun tampak dari sosok Letu Muhammad Fardana yang juga berwajah oriental, putih, tinggi dan juga gagah. Mengingat kabar Ayu yang baru saja dilamar oleh anggota TNI ganteng itu heboh, hingga Ayu pun sempat memberikan respon akan hal itu. Lantas, seperti apakah reaksi ayah Ozak dan Umi Kalsum, orang tua Ayu Ting Ting, ketika melihat kebahagiaan sang anak yang kini telah bertemu dengan jodohnya, hingga telah resmi dilamar oleh seorang anggota TNI? Lantas, seperti apa tanggapan dari psikolog ketika melihat lamaran Ayu yang kali ini terkesan tertutup dan diam-diam? Padahal sebelumnya saat dilamar oleh Adit Jayusman pada waktu itu justru digembar-gemborkan. Dan benarkah Boy William pun menangis usai mendengar dan melihat Ayu Ting Ting yang selama ini dekat dengannya malah justru dilamar oleh pria lain? Dan sepertinya alasan Ayu Ting Ting yang tiba-tiba dilamar oleh anggota TNI ada hubungannya dengan kedekatannya selama ini dengan Boy. Lantaran di tengah Ayu dan Boy yang seringkali mengumbar kemesraan, Boy pun justru mengungkap jika ia tidak mau terburu-buru untuk menikah karena ia pun trauma pernah gembar-gembor ke publik akan menikah dengan mantan kekasihnya, namun akhirnya justru gagal total. Dan seperti apa pula pakar teknologi pikiran yaitu Coach Reo melihat emosi Ayu Ting Ting dan juga pasangan hingga Bilqis dalam potret dan video momen lamaran itu. Dan bagaimana pula dengan ayah Rozak dan Umi Kalsum yang sebentar lagi doanya pun akan terkabul untuk memiliki menantu idaman keluarga. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something, I hope it never ends, I hope. Ya, kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh Ayu Ting Ting mengingat dirinya baru saja dilamar oleh seorang anggota TNI ganteng berpangkat Letnan 1, yaitu Letu Muhammad Fardana. Meski lamaran yang digelar terkesan diam-diam dan juga tertutup dari media, namun usai foto undangan lamaran dan juga potret kebersamaan saat lamaran hingga video-video lamaran itu pun bocor, akhirnya sukses membuat heboh media sosial hingga jagat dunia hiburan. What are you waiting for? Lantaran selama ini, Ayu pun diketahui tidak dekat dengan siapapun dan hanya dekat dengan Boy William saja. Namun, kabar kebahagiaan itu pun terlanjur bocor dan publik pun akhirnya mengetahui jika selama dekat dengan Boy, rupanya Ayu pun menyimpan sejuta misteri. Seperti salah satunya dekat dengan seorang pria yang baru saja melamarnya itu. Tentu
Tak hanya warganet saja, para fans dan sahabat-sahabat Ayu yang begitu kaget bercampur bahagia ketika melihat Ayu telah dilamar. Namun orang tua Ayu, ayah Ojak dan Umi Kalsum pun begitu bungah alias bahagia luar biasa saat anaknya akhirnya dilamar oleh seorang pria. Maka seperti inilah reaksi ayah Rozak dan Umi Kalsum ketika mengutarakan kebahagiaannya di depan awak media melihat Ayu Ting Ting telah resmi dilamar. Bu Ayu. Bu Ayu selamat. Ibu turut bahagia. Bu Ayu. Gimana Bu kemarin ceritanya Bu? Bismillah aja ya Mbak. Kapan Bu Ayu ini calon Bismillah suami? aja ya. Doain aja. Ayo ternyangkut nih ya. Maaf. Ya doain aja. Doain aja ya. Ya tanggal berapa ya? Jadinya tanggal berapa ya? Ini Ibu dikit Bu. Ibu saya Bu. Pak. Ibu, bentar dong Bu. Bu, dikit aja Bu. Bu, dong. Namun, jika melihat kebahagiaan yang kini sedang dirasakan oleh keluarga besar Ayu Ting Ting, justru terasa sangat tidak terbuka dan terkesan masih diam-diam untuk memberitakan kabar bahagia tersebut. Pasalnya, sebelum diduga bertunangan dengan anggota TNI itu, Ayu Ting Ting pun pernah menjalin hubungan serius dengan pria bernama Adit Jayusman. Bahkan Ayu pun pada kala itu dikabarkan siap menikah dengan Adit yang berlatar belakang non-selebritis pada 20 Februari 2021 silam. Tapi sayangnya, usai gembar-gembor dirinya akan menikah dengan Adit, rencana pernikahan itu pun akhirnya berakhir dengan kegagalan. Hingga Ayu pun mengakui bahwa gagalnya pernikahannya dengan Adit tersebut akibat keputusannya sendiri. Lantas seperti apa tanggapan dari seorang psikolog ketika melihat momen lamaran Ayu Ting Ting untuk kali ini yang terkesan ditutup-tutupi? Benarkah hal ini pun dilakukan Ayu Ting Ting lantaran melihat kegagalan kemarin dengan Adit Jayusman, hingga Ayu pun akan speak up jika ia jelas dan mantap akan menikah dengan Letu Muhammad Fardana nanti, mengingat kemarin masih berstatus bertunangan. Bahagia ketika seseorang memiliki emosi bahagia memang selayaknya biasanya gitu ya disampaikan ke orang lain gitu atau minimal orang terdekat lah. Nah, ketika si individu ini punya emosi bahagia kemudian tidak disampaikan, biasanya pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus, misalnya gitu ya, pengalaman masa lalu, keyakinan apakah cerita bahagianya ini benar-benar akan permanen gitu ya. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran yang dipikirkan oleh si punya rasa bahagia ini untuk menyampaikan kepada orang lain ya. Jadi banyak pertimbangannya, makanya mungkin tidak semua dulu disampaikan dengan kode-kode sedikit-sedikit gitu ya, sehingga ketika yang bersangkutan merasa yakin, maka bisa jadi itu akan disampaikan secara lebih detail. Kalau dibilang trauma masa lalu, ada kemungkinan gitu ya, bukan trauma tapi pengalaman masa lalu mungkin tidak mengenakan ya, tidak menyenangkan, sehingga yang bersangkutan berhati-hati gitu ya, berhati-hati dalam menyampaikan berita, dalam menyampaikan perasaannya gitu, karena memang ada pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan buat si yang
bersangkutan. Salah satu kalau dalam psikologi masa gitu ya, salah satu hal-hal yang dianggap aman tadi ya adalah menggunakan kode, terus kemudian mengganti dengan bahasa lain, misalnya ya aminkan saja, doakan saja gitu ya. Artinya yang bersangkutan juga mengajak untuk lingkungan atau sekitar melakukan afirmasi positif terhadap apa kebaikan-kebaikan yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Di sisi lain, Ayu Ting Ting pun sempat mengumbar sedikit senyum kebahagiaan dan juga mengucapkan terima kasihnya kepada awak media saat ditanya soal pertunangannya yang bocor. Lalu, seperti apakah pakar ekspresi ketika menjelaskan mimik dan juga ekspresi bahagia Ayu Ting Ting? Inilah penjelasan dari pakar ekspresi. Di video pertama itu Ayu Ting Ting menampilkan bahwa dia itu mencoba untuk menghindari paparan visual, yang artinya nggak menatap langsung ataupun dilihat secara langsung. Tetapi bisa disimpulkan bahwa dengan tarikan senyumnya, garis di antara hidung dengan bibir, kemudian tarikan di samping mata walaupun sekilas yang bagian situ, itu memperlihatkan bahwa Ayu Ting Ting memang happy. Yang jelas tertrigger dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan apa yang barusan pemberitaan tentang terkait lamarannya dia. Daripada dia bilang terima gaji mohon ditambah gitu, ya pasti bilang terima kasih, doakan saja. Itu merupakan hal yang menurut saya normal diucapkan oleh orang. Kita tahu bahwa Ayu Ting Ting pernah dekat dengan beberapa pria, ya cukup sampai dilakukan surprise birthday party gitu ya, malam-malam didatengin segala macam kayak dulu kayak gitu ya. Dan ada juga yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa kejadian di mana akhirnya nggak jadi gitu loh. Jadi buat saya ini adalah cara mereka supaya nggak terlalu gembar-gembor dulu. Ya nanti lihat benar-benar, kalau jadi benar-benar ya udah, makanya doain aja. Jadi ini juga supaya nggak terlalu heboh di awal tapi nggak jadi nantinya. Di tengah kabar bahagia yang kini tengah dirasakan oleh Ayu Ting Ting, di saat bersamaan, Boy William pun justru memposting wajah sendu dan terlihat seperti menangis. Lalu, ada apa dengan potret yang dituangkan oleh Boy William di media sosialnya? Benarkah kesedihan Boy ada hubungannya dengan Ayu Ting Ting yang baru saja dilamar? Benarkah pula ini suatu pertanda jika Boy William pun terluka melihat Ayu Ting Ting yang kini sudah resmi dilamar oleh sosok anggota TNI ganteng, yaitu Letu Muhammad Fardana. Kita nggak tahu memang merupakan sebuah perasaan benar atau enggak, karena kalau kita lihat konteks dari pengambilan video tersebut, dia itu sedang diambil secara sadar, kecuali candid dia nggak tahu kalau dia diambil, baru bisa kita kategorikan dia sedih, dia segala macam. Tapi ini ekspresi yang dibuat, jelas dibuat, di-orchestrated gitu, dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalau buat saya ini adalah hanya untuk kepentingan konten. Banyak influencer yang memang memanfaatkan itu untuk membuat itu jadi sebuah konten yang kemudian orang banyak berkomentar, engagementnya tinggi, dan ada keuntungan finansial yang diraih oleh mereka. Ini hal yang biasa. Aku mau doain aja, Ustaz, mobilnya Ustaz ya? Iya, aku mau doain. Iya, doanya. Aku mau doain terbaik buat Kak Ayu dan Bang Boy. Salah ya? Sama calonnya. Salah. Berarti mendukungnya masih sama Bang Boy? Enggak, aku kan nggak tahu. Tapi aku doain yang terbaik Kak Ayu. Lantas seperti apa pula takdir kedekatan Boy dengan Ayu Ting Ting yang akhirnya berkata lain? Hingga pakar teknologi pikiran yang melihat emosi Ayu Ting Ting serta calon suaminya yang dinilai begitu bahagia terlihat dari senyum sumringah keduanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa, sebelum kabar Ayu Ting Ting yang diduga telah menemukan jodohnya dan dibuktikan dengan adanya prosesi lamaran, tentunya kita tidak pernah lupa dengan kisah kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William. Ibarat bak kisah cinta dalam serial drama Korea yang selalu membuat baper para penontonnya. Ya, keduanya memang terbilang sukses membuat baper netizen lantaran kedekatan mereka yang diumbar ke publik, yang pada akhirnya membuat netizen pun beranggapan bahwa mereka adalah pasangan yang cocok dan berjodoh. Bahkan diakui oleh Ayu dan Boy sendiri bahwa keduanya pun memuja satu sama lain, di mana Boy yang menilai Ayu adalah sosok wanita hebat dan juga strong woman yang tidak kenal lelah dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Dan Ayu yang menilai sosok Boy sebagai sosok pria idaman wanita. Namun sayangnya, Boy pun sempat mengatakan bahwa ia tidak mau terburu-buru untuk menikah karena trauma pernah gagal menikah dengan kekasihnya terdahulu. Lantas, dengan adanya lamaran Ayu Ting Ting yang serba tertutup dan tiba-tiba ini, adakah hubungannya dengan Boy yang tidak ingin menikah terburu-buru? Hingga akhirnya Ayu pun memilih pria pilihannya yang berani untuk melamarnya saat ini. Nyaman aku sama dia, karena aku juga kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-footage kita zaman dulu, Alamat Palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan. Salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai situ. Ya, maksudnya aku juga datang dari keluarga yang broken home, yang pernikahan di keluarga ini juga nggak 100% lancar. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin kita nggak percaya kali ya. Bukan nggak percaya, tapi lebih ke hati-hati aja lah. Hati-hati. Aku ngerti di budaya timur pernikahan itu is such a big thing. And that's cool, it's beautiful. Cuman mungkin aku dulu kebetulan di sekolahinnya di luar. Dimana kalian tahu lah budaya barat. Kadang orang punya anak kayak tanpa nikah. Ya, jadi ibarat kata kayak aku ada dua cara pemikiran. Trauma maybe not, cuman lebih ke udah tahu rasanya waktu itu nggak enaknya, malunya dan lain sebagainya setelah itu nggak terjadi. Makanya sekarang apa-apa lebih hati-hati, lebih take it slow, lebih nyantai aja dan ya jalanin aja sehari-hari. Karena aku juga tipikal orang yang bukan nggak percaya dengan pernikahan, cuman aku juga orang yang orang gak nikah pun juga nggak masalah. Kita udah di era yang baru gitu. Kalau kita mau jalani hidup sukses sendiri kayak bule-bule di luar sana, aku tuh tipikal orang yang seperti itu. So I don't have, pernikahan tuh bukan jawaban hidup buat aku. Tapi kalau ada orangnya dan itu one day ya why not juga. Ya, takdir Ayu Ting Ting dan Boy William pun memang berkata lain. Meski keduanya seringkali mengumbar kemesraan, tapi nyatanya Ayu Ting Ting pun justru dilamar oleh pria idamannya, yaitu Letu Muhammad Fardana. Melihat takdir kedekatan Boy dengan Ayu Ting Ting yang akhirnya berkata lain, seperti apa pakar teknologi pikiran yang melihat senyum sumringah Ayu dan Letu Fardana di momen lamaran mereka kemarin? Benarkah
Ayu Ting Ting seperti mendapat durian beruntung. Kalau misalkan dari foto yang kita bisa lihat ya, kan happy-nya kelihatan banget ya, memancar gitu. Karena juga kalau kita lihat pasangannya juga good looking gitu, terus juga mungkin secara karir juga baik gitu ya di TNI gitu. Jadi ini mungkin jadi salah satu yang diidam-idamkan oleh banyak wanita gitu. Sehingga kalau misalkan bisa dapat pasangan yang seperti ini tentu akan menyenangkan juga buat dia gitu. Jadi kalau melihat dari Ayu mungkin dia akan sangat happy juga. Kalau misalkan memang benar-benar cowoknya juga pasangannya bisa benar-benar nyayangin dia gitu, seperti yang dia harapkan selama ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin ngeliat dari latar belakang ya. Kalau misalnya dari Ayu sendiri kan dia single fighter banget, terus juga dia mesti ngidupin semuanya gitu di keluarganya gitu. Ini mungkin jadi salah satu yang bikin kalau wanita itu biasanya akan lebih strong punya. Terus kalau misalkan kayak pasangannya juga dari TNI misalnya yang kayak kemarin kita udah lihat gitu ya, itu juga mungkin punya ya disiplin-disiplinnya sendiri. Nah jadi buat kecocokan nanti mungkin kita akan lihat secara jangka panjang apakah mereka bisa match atau enggak gitu. Karena kalau misalkan sama-sama kayak kekuatannya itu benar-benar muncul, nah di situ kadang-kadang suka ada clash mungkin bisa terjadi di situ. Tapi kalau misalkan keduanya bisa saling sayang dan juga mau mengalah, nah itu akan jadi sesuatu yang sangat baik juga. Apalagi anaknya Bilqis juga kayaknya happy banget gitu dengan keadaan seperti ini. Jadi pastinya sih akan jadi sesuatu hal yang baik mungkin di dalam kalau misalkan mereka lanjutkan lagi ke ranah rumah tangga gitu ya. Secara visual itu sangat oke banget. Apalagi kalau anaknya kan sempat bilang pengen banget punya kalau bisa mamanya punya pasangannya tuh yang putih tinggi gitu ya, terus juga memenuhi banget gitu. Jadi sebenarnya ini kalau kita bisa lihat ya asik juga sih. Lantas seperti apa pula ayah Rozak dan Umi Kalsum yang sebentar lagi doanya pun akan terkabul untuk memiliki menantu idaman keluarga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting pun memang sangat dekat dengan sang ayah Abdul Rozak. Ayu pun sering bercanda dan mengajak ayahnya untuk liburan. Bahkan, ayah Rozak pun selalu terdepan ketika membela putrinya yang kerap mendapatkan bulian dari haters. Apalagi soal urusan jodoh. Jauh di dalam hatinya ada sebuah pengharapan besar dimiliki ayah Ojak, di mana ia ingin melihat putrinya bisa bersanding dengan pria mapan yang telah berhasil untuk mengisi relung hatinya. Lalu benarkah doa ayah Rozak soal kabar pertunangan Ayu Ting Ting dengan anggota TNI tersebut merupakan sebuah pertanda jika doanya bakal terkabul dalam waktu dekat ini? Doain aja ya biar tambah sukses, semakin bersinar ke depannya, dan semoga dapat jodoh yang terbaik buat Ayu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.